Di video kali ini kita akan bahas tentang artificial intelligence, machine learning, kemudian deep learning gitu ya, bagaimana membedakannya. Nah, kecerdasan gitu ya, atau artificial atau intelijen, atau intelijen itu merupakan atribut yang terkait dengan manusia. Jadi nanti ketika kita gitu ya mencoba meniru kecerdasan, ini kecerdasan si manusia ini ke dalam mesin, itu disebut dengan artificial intelligence. Jadi bisa kita sebut bahwa metode apapun yang meniru perilaku manusia itu dikenal dengan artificial intelligence. Nah, kemudian mesin seperti yang sudah kita tahu itu diprogram dengan menggunakan kode, ya. Dan dalam pengkodean tersebut kita bisa menggunakan metode yang berbeda. Misal seperti penyataan if, kemudian ada perulangan while, kemudian perulangan for, atau menggunakan percabangan menggunakan switch case gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode ini kita bisa gitu ya meniru perilaku manusia. Tapi uh, tidak akan bekerja dengan baik karena metode ini adalah metode pemrograman secara eksplisit gitu ya, yang artinya nanti kita harus mendefinisikan setiap skenario yang mungkin. Lalu apa yang harus dilakukan gitu ya, Eh, apa namanya jika skenario yang banyak itu harus terjadi ya, contohnya seperti ini, ada self driving car seperti ini, atau mobil tanpa pengemudi gitu ya. Nah, kalau menggunakan pemrograman secara eksplisit, mungkin kita bisa melihatnya, kita ambil saja lah contoh tiga gitu ya, tiga kemungkinan. Misal bagaimana jika ada manusia di depan, berarti nanti mobilnya harus berhenti, skenario kan seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika air di jalan, kemudian jalanannya basah, berarti nanti mobilnya harus kecepatannya diperlambat. Kemudian kalau misalnya lampu hijau menyala, nanti mobilnya harus mulai berjalan kembali gitu ya. Nah, apa namanya kemudian uh, dari tiga kemungkinan tersebut itu terdengar sangat sederhana sekali gitu ya jika kita hanya melihatnya satu persatu. Tetapi bagaimana dengan kemungkinan misal di depan ada manusia, kemudian jalanannya basah dan lampu lalu lintasnya mulai menyala hijau gitu ya pada saat yang bersamaan. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi bisa disebutkan bahwa skenario yang mungkin terjadi itu tidak terbatas, dan tidak mungkin juga kita menuliskan semua skenario nya gitu ya, skenario nya. Maka dari itu muncullah mesin learning gitu ya. Nah, mesin learning ini perlu kita catat bahwa dia adalah subset gitu ya dari artificial intelligence gitu ya. Tapi perbedaan utamanya di sini, ini si mesin learning ini tidak didasarkan pada pemrograman secara eksplisit gitu ya. Jadi daripada kita menentukan rulesnya gitu ya, atau aturan-aturannya, nanti mesin itu sendiri yang akan mempelajari uh, rulesnya. Nah, contoh misal bagaimana jika mesin gitu ya, kita ingin mesin kita ini mempelajari perbedaan antara kucing dengan anjing. Nah, dalam hal ini nanti kita bisa mendefinisikan beberapa fitur kucing dan beberapa fitur anjing gitu ya, yang dapat memisahkan mereka satu sama lain. Nah, sekarang definisi fitur ini, fitur gitu ya, ini nanti akan uh, terjadi dalam bentuk angka-angka gitu ya, angka-angka, daripada nanti hanya mengatakan kalau misalnya anjing memiliki telinga yang lebih besar dari kucing. Jadi nanti fitur ini akan uh, formnya itu dalam bentuk angka gitu ya. Dan berdasarkan fitur tersebut, nah mesin nanti bisa mempelajari perbedaan antara kucing dengan anjing. Nah, hal tersebut dikenal dengan masalah klasifikasi gitu ya. Klasifikasi di mana nanti kita memiliki jumlah kelas yang terbatas, dan juga nanti kita perlu memilah data baru ke dalam satu kelas ini. Dan di klasifikasi ini outputnya jelas gitu ya. Nanti kalau misalnya ada gambar, oh ini kucing, oh ini anjing gitu ya, ini jadi tidak kontinu gitu, jadi jelas, hasilnya jelas seperti itu. Itu di klasifikasi. Kemudian masalah lainnya di machine learning, itu ya,
adalah masalah regresi, dimana regresi nanti hasilnya itu adalah bilangan kontinu gitu ya, daripada seperti yang tadi itu kalau yang tadi itu klasifikasi terbatas. Nah, contoh untuk masalah regresi, misal kita ingin mengetahui lah itu ya harga rumah, misalnya untuk real estate gitu ya, berdasarkan misal lokasinya, kemudian jumlah tempat tidurnya atau jumlah kamarnya, kemudian ukurannya dalam meter persegi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketiga contoh ini untuk lokasi, kamar, dan ukuran itu kita sebut dengan fitur gitu ya. Sehingga nanti fitur ini kita punya data yang banyak terkait fitur-fitur ini gitu ya. Kemudian nanti kita berikan ke mesin gitu ya, berikan ke mesin atau di train nanti mesinnya. Jadi nanti setelah mesinnya di train, nanti mesin bisa memberikan perkiraan harga rumah baru gitu ya, terkait dengan lokasi, kamar, dan ukurannya. Nah, misal berapa ratus juta gitu ya, kan seperti itu, atau berapa miliar gitu ya, tergantung dari lokasi, kamar, dan ukuran dari data yang banyak tadi. Dan perlu dicatat di sini kan tadi di sini hasilnya bilangan kontinu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua masalah machine learning. Yang tadi klasifikasi, kemudian ada masalah regresi gitu ya. Tuh, seperti itu. Tapi dengan dengan menggunakan machine learning ini, sebenarnya proses di sini tidak sepenuhnya cerdas, karena di sini fitur yang yang diberikan itu masih disediakan oleh kita gitu ya, agar mesin bisa belajar dalam satu kasus. Misalnya tadi di kasus kucing dan anjing, atau kasus tadi real estate gitu ya. Kemudian muncul yang baru yang disebut dengan deep learning. Nah, deep learning, ini bagian dari mesin learning. Nah, untuk deep learning ini sendiri ini terinspirasi oleh otak manusia, jadi yang terdiri dari miliaran neuron seperti itu. Jadi berdasarkan arsitektur neuron di otak ini, kita membuat jaringan saraf tiruan, atau disebut dengan artificial neural network seperti itu. Dan kemudian nanti ketika jaringan saraf ini memiliki banyak layer atau lapisan, kita bisa menyebutnya menjadi deep neural network, atau istilahnya deep learning ya. Jadi contoh sederhananya, misal kita cukup tunjukkan gambar kucing dan gambar anjing gitu ya, yang berbeda ke mesin. Kemudian nanti mesin akan mencari atau menemukan fitur yang relevan. Kemudian nanti mesin akan memisahkannya dengan sendirinya. Nah, setelah itu mesin juga akan melatih dirinya sendiri untuk membedakan antara kucing dengan anjing. Nah, metode tersebut itu metode yang paling dekat dengan kecerdasan manusia. Dan deep learning ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan di berbagai bidang ya. Banyak sekarang kan yang menggunakan deep learning. Nah, contoh ya, sebagai contoh sederhana lah untuk self driving car misal gitu ya. Nah, kita ambil contoh kitanya gitu ya, manusianya. Nah, kita saat mengemudi kan kita melihat sekeliling, kemudian kita berdasarkan hal tersebut kita akan memutuskan kapan kita akan mengerem gitu ya, menginjak rem, kapan kita menambah akselerasi, atau kapan kita terus menyetir seperti saat itu gitu ya. Nah, hal tersebut kita pelajari kan gitu ya, kita amati selama bertahun-tahun gitu ya, dan ya dilakukan secara bertahun-tahun seperti itu. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa di kepala kita ya, kita tidak menghitung nilai aktual. Nah, hal terkait gitu ya dengan mengamati dan melatih ini, kita bisa terapkan ke mesin, dimana kita mengumpulkan gambar dari kamera gitu ya, kemudian kita merekam percepatan sudut gitu ya yang sudah ditetapkan, dan nilai-nilainya juga gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan data hasilnya, data tersebut untuk melatih mesin kita tuh,
seperti itu. Nah, jadi nanti ketika gambar baru ditampilkan ke mesin, nanti mesin akan memutuskan sendiri, gitu ya, terkait dengan yang tadi, kapan menambah kecepatan, gitu ya, apa harus menambah kecepatan atau harus mengerem atau bagaimana mengarahkan setir mobilnya, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, jadi singkatnya, untuk AI sendiri, artificial intelligence, dia meniru perilaku manusia dengan cara apapun, ya. Sedangkan untuk machine learningnya, ya, yang merupakan bagian dari AI tentunya, dia tidak menggunakan pemrograman secara eksplisit, ya, yang artinya tidak menggunakan aturan tetapi menggunakan fitur dari manusia. Sedangkan untuk deep learningnya sendiri yang merupakan bagian dari apa namanya tadi, machine learning, nah, dia tidak memerlukan definisi fitur apapun dari manusia. Jadi untuk deep learning, nanti dia dapat memutuskan sendiri fitur mana yang relevan, kemudian nanti dia melatih dirinya sendiri uh, sesuai dengan data yang diberikan, ya, seperti itu. Terima kasih, ya, jangan lupa like dan subscribe, ya.